guys, kembali lagi di channel gua. Nah, jadi sebelumnya gua pengen minta maaf dulu nih sama kalian karena udah lama nggak upload. Sebenarnya gua agak kepikiran juga sih pengen buat konten apa ya kira-kira. Nah, akhirnya kemarin itu gua jalan-jalan ke supermarket. Kemudian kaget tuh gua, kok di sana itu semuanya jadi warna merah ya. Jadi ada hiasan warna merah, kemudian ada baju-baju warna merah dan lain sebagainya. Nah, ternyata gue baru sadar guys, kalau 1 Februari 2022, yaitu hari ini itu adalah Chinese New Year, atau kita sebut sebagai Imlek. Hore! Nah, jadi kalian mau tahu nggak sih guys, gimana sih sejarah perayaan Imlek itu? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa legenda nih, ada beberapa legenda yang menjadi asal-usul Imlek. Salah satunya itu adalah tentang monster yang bernama Nian. Nian dalam bahasa Mandarin disebut sebagai tahun. Nian adalah monster yang tak kenal ampun yang akan menyerang penduduk desa setiap akhir musim dingin. Di tengah suhu yang menusuk, monster kelaparan ini akan memakan hasil panen ternak bahkan manusia guys. Untuk melindungi diri, penduduk menaruh makanan di depan pintu pada awal tahun, lalu menutup pintu rapat-rapat. Para penduduk ini percaya bahwa sesajen yang dihidangkan akan membuat Nian kenyang dan tidak menyerang atau memakan hasil panen serta ternak mereka. Suatu kali nih guys, ketika para penduduk berlindung di rumah dan hanya mengamati kedatangan Nian dari jendela atau celah rumah, ada anak kecil berbaju merah. Dia berkeliaran di luar nih guys. Nah, mereka penduduk-penduduk ini yang melihat si bocah ini ya, bocah keliaran. Pas bocah itu mendekati Nian itu justru Niannya itu ketakutan. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah. Nah, setelah itu setiap kali menjelang tahun baru, penduduk akan menggunakan busana yang berwarna merah. Itu jadi alasan kenapa tahun baru Imlek itu identik dengan warna merah. Mereka juga menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Kembang api dinyalakan untuk membuat Nian tak berani mendekat. Dari legenda pengusiran Nian inilah kita bisa tahu mengapa Imlek itu identik dengan warna merah, kemudian ada petasan dan lain sebagainya. Oh iya guys, soal penyebutan Imlek itu sebenarnya adalah penyebutan tahun baru Cina yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kalian ke negara lain nggak ada kalian mendengar istilah-istilah Imlek. Lalu gimana nih guys? Ada beberapa tradisi yang menjadi ciri khas dari perayaan Imlek. Nah, tentu kalian udah pasti kalau misalnya Imlek, kalian pasti akan tahu dengan yang namanya itu angpau. Pemberian angpau itu sebenarnya juga ada asal muasalnya guys. Jadi nggak langsung tiba-tiba orang langsung ngasih angpau. Angpau pada zaman Cina kuno itu erat hubungannya dengan legenda Sui, yaitu tradisi pemberian koin untuk mengusir roh jahat. Tradisi ini berasal dari dinasti Han. Menurut legenda, iblis yang dikenal sebagai Sui, dia akan meneror anak-anak saat mereka tidur pada malam tahun baru. Suatu hari di malam tahun baru, seorang anak diberikan 8 koin untuk dimainkan supaya anak itu ya nggak tiduran. Namun anak itu ternyata nggak bisa menahan kantuk dan tertidur dengan koin di bantalnya. Sui pun muncul, tapi saat dia pergi untuk menyentuh si anak ini, koin itu menghasilkan cahaya yang kuat yang mengusir si iblis. Nah, sehingga pada tahun-tahun berikutnya, kebiasaan memberi uang ini akan berlanjut dengan memasukkan koin bersama benang merah atau menghadiahkannya dalam kantung berwarna merah. Seiring berjalannya waktu, pemberian koin itu digantikan sama uang kertas. Makanya kalau teman-teman mendapatkan angpau, itu isinya adalah uang kertas. Nah, angpau sendiri itu diberikan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang sudah lebih tua ke anak-anak atau orang yang belum memiliki penghasilan. Dan ini merupakan simbol untuk selalu memberi antara sesama. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau ada beberapa jenis makanan yang menjadi ciri khas dari perayaan Tahun Baru Cina, dari perayaan Imlek? Apa aja sih makanan itu? Nah, yang pertama ada yang kita sebut sebagai siumi atau mie goreng. Nah, mie goreng atau mie panjang, bahasa Cinanya tadi adalah siumi, adalah salah satu hidangan yang harus ada dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam tradisi Cina, dilarang untuk memasak dan menyajikan mie secara terpotong. Mengapa sih? Alasannya karena siumi atau mie goreng ini merupakan lambang umur yang panjang. Jika terpotong, maka akan memperpendek usia. Lalu yang kedua ada yang namanya kue keranjang. Kurang lengkap ya rasanya kalau kita merayakan Imlek tanpa ada kue keranjang. Kue ini teksturnya mirip seperti dodol,
Maknanya itu cukup dalam loh guys, yaitu melambangkan harapan keluarga supaya dapat bersatu dan hidup rukun. Kue keranjang ini biasanya disusun secara bertumpuk. Tumpukan ini juga memiliki makna khusus, yaitu lambang pendapatan, posisi, dan pertumbuhan anak-anak agar lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, jadi itu adalah kue keranjang, bisa kalian lihat bentuknya kayak dodol. Nah, langsung aja kita coba gimana rasa dari kue keranjang ini. Nah, jadi ini ya guys, ini adalah kue keranjangnya. Kita coba. Rasanya emang enak sih guys. Jadi rasanya itu manis, tapi nggak sampai bikin kita enek. Jadi manisnya itu pas. Oh ya, dan satu hal lagi, kue keranjang itu halal ya, karena bahan-bahannya itu terbuat dari tepung, kemudian ada air, lalu ada garam, gula, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengandung babi. Nah, lalu makanan ketiga ada yang namanya yusheng. Yusheng ini merupakan selada yang berisi irisan halus, sayuran, dan buah. Ada juga yang menambahkan ikan salmon maupun ikan tuna di atas yusheng. Hidangan ini memiliki makna keberuntungan bagi yang mempercayainya. Saat menikmati yusheng, setiap anggota keluarga harus mengangkat yusheng setinggi mungkin. Nah, jadi diangkat setinggi mungkin tuh guys. Lalu yang keempat itu ada yang namanya sup 8 bentuk. Kenapa sih disebut sup 8 bentuk? Alasannya itu karena memang makanan khas Imlek ini terbuat dari 8 bahan dasar. Beberapa bahan yang digunakan itu seperti teripang, jamur tungku, ikan udang, perut ikan, kerang kering, abalone, jamur hitam, kacang ginkgo, dan biji lotus. Filosofi dari sup 8 bentuk ini adalah adanya harapan dari usaha atau bisnis supaya lebih berkembang pesat di tahun baru. Nah, tapi ada juga loh guys, beberapa jenis makanan yang nggak boleh kita makan kalau lagi merayakan Imlek. Apa aja sih makanan itu? Nah, jadi makanan yang pertama itu adalah sayap ayam. Konsumsi sayap ayam saat Imlek dipercaya dapat membawa keberuntungan terbang jauh bersama makanan yang disantap. Tidak hanya sayap ayam, tapi menyajikan semua sayap unggas dianggap memiliki arti yang sama, yaitu membawa keberuntungan pergi jauh. Lalu makanan kedua ada makanan putih. Segala hal yang berwarna putih dilarang untuk digunakan atau dinikmati saat perayaan Imlek, termasuk makanan. Makanan yang berwarna putih seperti tahu, putih telur, dan lainnya itu harus dihindari selama perayaan Imlek. Mengapa sih harus dihindari selama perayaan Imlek? Alasannya itu karena makanan yang berwarna putih dianggap sebagai salah satu simbol kematian. Warna putih memiliki arti yang buruk menurut kepercayaan Tionghoa, yaitu kematian, kehilangan, hingga nasib yang buruk. Lalu makanan yang ketiga yang tidak boleh dimakan adalah bubur. Saat memasuki waktu pagi di Imlek, ada satu menu sarapan yang paling digemari nih, yaitu bubur tadi. Nah, tapi bubur tidak boleh dimakan saat perayaan Imlek. Alasannya karena bubur dipercaya oleh masyarakat keturunan Tionghoa sebagai simbol kemiskinan. Tidak menyajikan atau menyantap bubur saat Imlek dipercaya dapat menangkal kemiskinan yang melanda. Terakhir ada yang namanya lobster. Lobster punya cita rasa yang nikmat ya, dan cocok disantap oleh keluarga besar. Tapi cara hidup lobster menjadi permasalahan yang membuatnya dilarang untuk dikonsumsi. Lobster itu kan berenang dan bergerak dengan arah mundur, bukan maju ke depan. Nah, karena lobster itu bergeraknya mundur, bukan ke depan, itu dianggap bisa membawa kemunduran atau kegagalan pada hidup orang yang mengonsumsinya. Seluruh hewan yang berjalan mundur tidak boleh dikonsumsi saat perayaan Imlek, karena dianggap tidak dapat memberi kesuksesan pada hidup seseorang. Nah, jadi itu guys, tadi kita udah bahas ya, gimana sih awal mula sejarah Imlek, lalu kenapa sih warna merah itu jadi ciri khas perayaan Imlek. Lalu kita juga udah bahas sejarah angpao, makanan yang boleh dimakan yang dianjurkan pada saat Imlek, dan makanan yang harus dihindari selama Imlek. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Kalian tertarik nggak untuk mengkonsumsi kue keranjang yang tadi aku makan? Kalian bisa komen di bawah. Nah, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat ya dari konten kali ini. Mungkin itu aja dari aku. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Nanti aku akan berusaha untuk selalu mengupdate channel ini.
agar selalu menghasilkan informasi yang berkualitas untuk kalian semua. So, kalau begitu, aku pamit undur diri. Dadah!